membuka cakrawala kita. Ternyata praktek ilmu magnet rezeki, praktek ilmu keajaiban itu nggak sekedar mempraktekkan 10 jurus ya, tetapi hakikat kedalamannya atau pendalamannya adalah bicara perubahan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak Ibu semua di seluruh tanah air? Alhamdulillah jumpa kembali dalam acara Ngaji Ngado ya. Masya Allah, kali ini kita senang sekali ya kita bisa bersama-sama untuk kita kajian Ngaji Ngado dalam Wanita Ajaib ya gitu. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ya sambil menunggu teman-teman yang bergabung di dalam YouTube, ya saya coba cek dulu ya, apakah sudah tepat linknya ya, karena tadi sesaat ada kurang tepat settingannya ya. Ini coba saya cek dulu yang sudah bergabung, selamat datang ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Nah, baik ternyata sudah ya. Senang sekali jumpa kembali. Acara ini dirancang untuk memberikan wadah bagi seluruh komunitas wanita ajaib dan juga seluruh jamaah magnet rezeki dimanapun Anda berada. Gimana sih sebenarnya jiwa ini supaya bisa layak dititipi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman semua, siapa yang mau rezeki berkah berlimpah, pasti semua jawab saya gitu ya. Saya gitu. Nah, teman-teman semua, dari sisi saya ingin sekali menjelaskan tentang bagaimana jiwa ini ya. Ngaji itu kan ngatur jiwa, ngado itu ngaku dosa. Bagaimana jiwa ini menjadi disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kalau contoh kita nggak suka sama seseorang, kita nggak mau ngasih apa-apa kan, gitu. Misalnya aja, contoh kita punya seorang pegawai gitu ya, atau office boy. Beliau itu kalau disuruh apa-apa, misalnya gitu ya, dia selalu mempertanyakan, nggak langsung gercep, nggak langsung tawadu, sami nawa atau nah ya. Mereka tuh menanyakan kembali atau mempertanyakan bagaimana nanti bla 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 ya gitu. Nah, sehingga kita itu kurang suka ya dengan sikapnya. Maka kalau kita kurang suka dengan sikapnya, maka kita nggak ingin memberikan apa-apa, betul nggak? Betul ya. Nah, jadi teman-teman semua, ngaji ngado ini simpel banget. Ngaji ngado ini ngatur jiwa, jiwa seperti apa yang harus diatur. Ya gitu. Nah, hari ini saya ingin sekali dalam ngaji ngado ini sharing bentuk konkret ya dari jiwa itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman kita sering banget ya untuk menenangkan jiwa ya, mencari kedamaian dengan mengikuti banyak kajian-kajian. Nah, maka seharusnya kajian-kajian itu membentuk jiwa yang tenang, jiwa yang tawadu ya, jiwa yang akhirnya disukai Allah gitu ya. Nah, pancaran jiwa itu atau pancaran yang ada di dalam diri itu kelihatan nyata dalam aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Aktivitas kita sehari-hari seperti apa? Nah, itulah pancaran dari hati kita. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua penting sekali untuk merefleksikan ilmu spiritual itu dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Saya ketemu dengan seorang cendekiawan muslim ya, gitu. Saya ketemu dengan seorang cendekiawan muslim, beliau itu waktu mengenal ilmu magnet rezeki pertama sekali, kan kita diajarkan apapun yang terjadi, musibah, bencana semua adalah bungkus permen ya. Dalam ilmu LOP itu wow keren gitu kan. Diajarkan wow keren. Nah, beliau ini mengatakan bahwa
ternyata bau keren itu ilmu tasawuf tingkat tinggi. Kok bisa gitu ya? Kita aja nggak ngerti ilmu-ilmu begitu ya. Kita tidak berilmu setinggi itu gitu loh. Nah, beliau itu menyatakan bahwa kalau sampai bisa menghadapi semua ujian hidup ini dengan bau keren, itu benar-benar itu tasawuf tinggi itu gitu ya. Nah, so teman-teman, sederhana sekali pada saat kita mengkaji ilmu ini atau menerapkan dalam kehidupan kita. Ya, nah pelan-pelan aja karena hari ini saya ingin sekali memberikan bentuk-bentuk konkret. Jangan-jangan ya kita sudah melakukan semua jurus magnet rezeki, tapi kok nggak datang-datang rezekinya Bu Dia, 2 tahun saya nggak kuat Bu Dia datang rezekinya gitu kan. Bu Dia, saya udah habis ngaji ngadu saya udah taubaholik, kok yang lain dapat rezeki besar, bahkan salah satu teman kita ya itu dapat rezeki 2,5 miliar dalam waktu hanya 5 hari. Bu Dia, saya mau gitu ya. Ada juga sahabat kita amanah 15 miliar lunas ya. Ada juga yang dapat tanah 40 miliar, 21 miliar. Ada juga yang dapat gedung 40 miliar gitu. Ada juga yang tiap bayaran anaknya sekolah. Ada aja yang ibaratnya itu datang membantu gitu ya. Itu seperti apa gitu kan. Nah, seperti apa gitu ya. Nah, dari cerita-cerita itu teman-teman, Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat di tayangan kami, program kami ya, itu program Indonesia Ajaib ya. Kita akan bersama-sama melihat tiap Rabu ya teman-teman. Tiap Rabu Indonesia Ajaib itu ya akan memberikan ilmu rahasia magnet rezeki secara pelan-pelan dan gratis untuk semua teman-teman ya. Oke. Ya, lalu teman-teman semua, di situ akan diceritakan bagaimana tips dan triknya keajaiban itu terjadi. Nah, teman-teman harus ikutin tuh ya tiap Rabu jam 10 pagi sampai jam 11 ya, bersama 8 orang certified trainer magnet rezeki yang kompeten, yang sangat terbukti dan teruji untuk bicara secara real kepada semua teman-teman. Ya, saya milih banget soalnya karena pertanggungjawabannya dari ucapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman siapa yang mau rajin tiap Rabu ya nonton tayangan kita di program Indonesia Ajaib ya, silahkan ya masuk grup Telegram, masuk grup Facebook Indonesia Ajaib ya. Kemudian tiap Rabu nantikan kami semua ya. Mohon izin Rabu kemarin kami nggak tayang karena kami ada di Kuala Lumpur ya. Kami main-main di KL Genting ya. Kurang lebih 400 orang ya, 400 lebih bisa jalan-jalan gratis ya bersama bisnis ajaib Bu Dia ya, bisnis ajaib KK Indonesia. Kami semua gratis menikmati KL Genting yang luar biasa. Siapa mau ikut trip selanjutnya? Kami mau ke Chongqing ya. Nah, so yang mau katakan saya, oke ya. Nah, baik teman-teman semua, saya sapa-sapa dulu ya. Ini ada teman-teman yang juga sedang hybrid mengumpulkan jamaah di rumahnya masing-masing ya. Oke, ini ada Bu Ulfa Maulana ya yang ada di Cikarang yang sedang bersama seluruh timnya untuk menyimak ngaji ngadu. Tapi ini Bu Ulfa ini sedang tidak open cam ya. Jadi teman-teman yang nonton di YouTube, kalau Anda mengajak jamaah nonton rame-rame ngaji ngadu ini, Anda akan diberi link Zoom ya untuk masuk ya gitu. Nah, so Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini ya, mari kita mulai saja materi kita ya, yang tidak bersama tim berjamaah, enjoy saja nonton di YouTube ya, fokus menyimak supaya energi Anda bisa positif sekali dalam mempelajari kajian kita ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Sebentar ya teman-teman. Ini saya coba view galeri. Iya. Nah, baik. Nah, terkait dengan ya, sikap seperti apa sih Bu gitu. Jiwa seperti apa? Kita kan sedang ngatur jiwa ini. Jiwa seperti apa? Maka sahabat semua, ya kita akan langsung masuk materi pada ngaji ngadu kali ini. Ya, gitu. Ngaji ngadu kali ini. Kenapa? Karena penghambaan kita kepada Allah. Kita rajin zikir, kita rajin sholat taubat. Ya, ini harus diimbangi dengan akhlak atau sikap hati atau perilaku ya
yang mulia juga. Ya gitu. Perilaku yang mulia itu seperti apa, Bu? Dalam ilmu rahasia makna rezeki, kita udah dikasih yang namanya spiritual meter. Ya, spiritual meter. Ya gitu. Nah, spiritual meter ini apa gitu kan? Nah, kita akan lihat bersama-sama karena dalam ngaji ngadu ini saya tidak hanya ingin mengajak hati Anda larut ya, apa itu namanya, hening bermuhasabah kepada Allah ya, ngaku dosa terus tapi buat dosanya terus gitu kan. Gimana ini gitu kan. Baik ya teman-teman semua, mohon maaf ya sambil menyeting supaya tepat. Nah, baiklah, saya akan mulai, mudah-mudahan tidak ada iklan lewat lagi supaya saya bisa fokus ya terhadap materi kita karena ini harus kena banget. Ya, saya mengkaji setiap kali kita ngaji ngaduk, banyak yang mendapatkan keajaiban di saat ngaji ngaduk. Ya, sudahlah ini hari Jumat barokah, sudahlah ini hari agung bagi umat muslim, sudahlah ini banyak keberkahan di hari Jumat dengan begitu banyak amalan-amalan ya, ngaji ngaduk apa Jumat berkah, berbagi sedekah dan lain-lain di hari Jumat ya. Nah, kita tambahkan pula ya 1 jam saja gitu kan, kita fokus untuk mengatur jiwa, yaitu ngaji, ngatur jiwa. Nah, jiwa seperti apa ini? Ya gitu. Jiwa seperti apa ini? Yaitu jiwa-jiwa yang selalu menghamba kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan Allah, tapi harapannya jangan buat dosa terus. Ya, tiap Jumat ngaji ngaduk, tiap hari buat dosa. Dosa apa ini Bu Dia? Gitu kan. Saya kan udah nggak pernah ini lagi, nggak pernah maksiat lagi. Banyak dosa yang kita lakukan setiap hari, yang hari ini kita akan bercermin. Ya, ya biasanya ngaji ngadu saya bawa Anda muhasabah untuk bisa merasakan getaran ilahi, getaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini saya akan bawa Anda untuk bercermin terhadap diri sendiri. Ya, kasih tahu diri Anda, wahai jiwa, hari ini saya akan ketemu dirimu yang sesungguhnya. Oke? Wahai jiwa, hari ini ya, saya akan ketemu siapa saya yang sebenarnya. Ya, gitu. Jadi teman-teman semua, kita akan lihat ya, materi yang akan membawa kita kepada ya proses menemukan diri sendiri. Diri seperti apa yang ada di dalam ruh ini, jiwa seperti apa yang di dalam jasad ini, ya. Ini akan kita simak bersama teman-teman semua materinya, ya. Saya akan buka dulu materinya. Iya. Oke. Nah, yuk teman-teman semua, ya, yang sudah siap mengikuti materi ini, coba katakan dalam hati, saya siap diperbaiki. Coba Bapak Ibu ya, katakan dalam hati Anda atau katakan kepada diri Anda, saya siap ya ketemu dengan diri sendiri, saya siap untuk diperbaiki. Ya, gitu. Nah, so teman-teman semua, kenapa kita harus diperbaiki? Karena terbukti kok selama ini rezekinya kurang bagus, berarti ada yang tidak rapi di dalam diri kita. Ya, gitu. Terbukti kok gitu kan, hidupnya tidak mudah ya, tidak mudah semuanya, berarti ada yang tidak rapi dalam diri kita. Maka hari ini jiwa ini bukan hanya mau diatur ya, ngaji ngatur jiwa, tapi hari ini jiwanya mau dirapikan ya. Diatur seperti apa jiwa ini? Dirapikan. Yang dirapikan apa? Semua lihat saya ya. Semua lihat saya, ini kepalanya dipegang ya, ngatur pola pikir. Ayo semua katakan ngatur pikiran. Iya, ngatur pikiran ya. Lalu ngatur apa lagi? Ngatur perasaan atau feeling. Ya, positive feeling. Yang ketiga, ngatur motivasi hidup atau masa depan. Ya, gitu. Coba kita bareng-bareng ya. Oke. Kita bareng-bareng. Iya. Kali ini materi kita ngatur apa? Ngatur pikiran. Iya, semuanya pegang kepalanya, ngatur pikiran. Ngatur feeling. Ya, perasaannya. Dan ngatur motivasinya. Iya. Pikiran, perasaan, motivasi. Iya.
Nah, apa itu Budia? Yuk, konkretnya kita lihat kajian kita ya, kajian kita. Saya nggak ingin ya setiap pengajian ngaji ngadu ini sama saja dengan ceramah-ceramah lainnya. Begitu datang tenang hati, senang, pulang hilang semua. Ya, pengajian hanya untuk sarana hiburan, menenangkan diri, pelampiasan supaya terhibur, tenang hatinya daripada nonton orkes, ya daripada nonton konser dan lain-lain yang nggak manfaat. Ini nonton kajian, ya sayang banget ya kalau ketemu kajian atau belajar dalam tausiah atau kajian yang ada hanya untuk menenangkan hati sesaat. Waduh, sayang banget ya gitu. Tetapi saya dan Anda bisa kok ajaib tiap hari gitu kan. Iya, bisa kok ajaib setiap saat ya. Gitu, nggak hanya kalau pas datang majelis ilmu aja dapat keajaiban gitu kan. Tapi setiap saat juga bisa dapat keajaiban. Yuk, kembali kita bersiap. Positive thinking yaitu ngatur pikiran, positive feeling, ngatur perasaan, dan positive motivation, yaitu ngatur masa depan kita. Mau bagaimana masa depan ini? Ya gitu. Bukan apa kata Allah. Kan udah ditakar-takar Allah. Ini kan sudah qadarullah, ini kan sudah takdir Allah. Ya gitu. Nah, teman-teman semua, tentunya Anda tidak mau ya mengingkari bahwa Allah juga menitipkan satu ayat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 ya, yang insya Allah artinya adalah Allah tak akan mengubah nasib satu kaum. Allah tak akan mengubah nasibmu, nasibku, jika kita tidak berupaya untuk mengubahnya. Jadi salah satunya program ngaji ngadu ini adalah upaya kita untuk menuju perubahan agar Allah ijabah berubah sungguhan. Nah, sampai di sini dapat gambaran? Ya. Ya, banyak orang yang pengen ajaib, pikirannya adalah mudah-mudahan rezeki itu datang. Kayak apa? Ya, bulan jatuh, ya buminya meledak hancur. Nggak utuh nanti ya. Gitu. Mobil jatuh dari langit ya, Anda penyok nanti ketiban mobil ya, gitu. Nah, jadi seperti apa Budia ya? Yuk pelan-pelan. Ini dari tadi saya coba untuk menyetarakan ya, atau mengkondisikan apakah kita semua siap untuk diperbaiki, ataukah kita siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang disenangi oleh Allah sehingga Allah senang ngasih rezeki kepada kita ya. Mau oke deh, biar nggak kelamaan ya, saya juga pengennya cepet-cepet ya. Baik teman-teman semua, inilah yang akan kita pelajari ya. Simak baik-baik ya, semua sudah lihat di layar handphonenya. Sebelum kenal magnet rezeki atau MR, khususnya dalam pembinaan komunitas wanita ajaib ini ya, hajat, keinginan, impian, harapan ini kok nggak bisa tumbuh ya kan, kok nggak bisa tumbuh, pengen apa-apa kok nggak cepet, akhirnya menyimpulkan bahwa ya rezeki kita cuma segini, disyukuri aja ya gitu. Rezeki kita mungkin takarannya cuma segini, disyukuri aja ya gitu, sambil tetap enak ya jadi mereka ya, soalnya turun temurun kaya raya, mereka enak ya gitu, lalu menghibur diri ya. Umat muslimah nanti bahagianya di akhirat, di dunia mah nggak bahagia nggak apa-apa, nggak banyak rezeki nggak apa-apa, nanti di akhirat. Bapak ibu semua, ini ajarannya siapa? Saya mau tanya sama Anda. Nggak begitu ya gitu. Nah, akhirnya Anda simpul-simpulkan sendiri ya, Anda hibur-hibur hati sendiri ya, akhirnya turun menurun dalam kesesatan pikiran. Nggak gitu, itu nggak benar semua. Yang benar adalah kenapa sebelum kenal magnet rezeki, sebelum pembinaan dengan wanita ajaib, maka hajat, keinginan, impian, harapan Anda tidak bisa tumbuh ya. Akhirnya mungkin Anda putus asa, frustasi, mencari sana sini yang bisa ngegolin Anda, percuma teman-teman, nggak bisa ya. Kenapa itu? Karena kita lihat nih gambar yang merah nih, pikiran yang tidak positif ya, pikiran yang tidak positif itu ada selalu di kepala kita, makanya tanahnya jadi tandus. Apa itu maksudnya? Tidak subur ya gitu. Tanah yang tandus itu tidak disukai oleh seluruh orang ya, dan juga nggak disukai oleh Allah ya gitu. Nah, tetapi tanah yang subur itu disukai banyak orang dan disukai Allah ya, makanya dikirimkan terus biji-biji benih-benih yang tumbuh di sana
gitu. Nah, sesudah belajar ilmu magnet rezeki, maka hajat, keinginan, impian, harapan, ya, itu cepat tumbuhnya, gitu kan? Nah, ini dia gambarnya, ya. Impian terwujud semua, hajat terwujud semua, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman semua, ya, pikiran yang tidak positif, tanahnya yang apa itu tandus. Kalau pikirannya positif, tanahnya subur. Makanya kita mau sepakat yang mau diperbaiki apa? Pikiran. Ayo semuanya pegang kepalanya. Ya, kalau mau rezeki berkah berlimpah, kalau mau hidup kita berubah, maka pikiran ini harus positive thinking. Semuanya katakan positive thinking ya. Nah, kita lihat ya, positive thinking itu seperti apa? Nah, ini paling gampang saya belajar dari spiritual meter, yaitu ini ukurannya saya melihat seorang manusia ini rezekinya besar atau tidak. Nah, itu bisa saya langsung lihat dari sikapnya. Ya, sikap yang seperti apa? Sikap yang di zona merah, ya, pada saat ketemu dengan orang-orang zona merah, ya nggak ada rezeki nih. Ya, sikap-sikap zona merah seperti apa? Habis ini kita bahas ya, gitu. Nah, sikap yang zona positif, inilah orang-orang yang dijanji rezeki berkah berlimpah. Besar sekali rezekinya. Jadi, Allah tuh nggak bikin begini. Oh, keturunan ini kaya raya, dijanji rezeki. Keturunan ini tidak kaya raya, dijanji tidak ada rezeki. Nggak begitu. Tetapi besar kecilnya rezeki itu ternyata kelihatan dari sikap kita, ya Allah. Ya, teman-teman semua, ternyata besar kecilnya rezeki yang kita dapat, keajaiban yang bertubi-tubi, ya, yang terus-menerus itu, ya, kelihatan dari pancaran sikapnya, perilakunya. Perilaku seperti apa? Gitu kan. Budia, saya sudah 10 jurus saya amalkan semua. Kok nggak datang keajaiban? Yuk kita simak sikapnya gimana. Ya gitu. Ternyata gampang ya belajar ilmu keajaiban ini. Nah, yuk kita lanjut teman-teman semua. Sikap seperti apa? Nah, ini dia. Ya, kita belajar dari yang zona merah dulu. Sikap-sikap yang tidak mendatangkan rezeki. Ya, kita sholat 5 waktu berikut rawatibnya, kita tahajud, tapi sikapnya zona merah. Ya, maka pahala dari ibadahnya tetap bisa mengumpulkan pahala, ya, tetapi datangnya rezeki tertahan oleh sikap-sikap ini. Makanya semakin giat beribadah, kok kayaknya semakin gak datang rezeki ini ya. Akhirnya banyak yang putus asa, ya, banyak yang putus asa. Apa itu namanya? Udah deh saya nggak tahajud lagi karena rezekinya nggak datang-datang gitu ya. Jangan putus asa ya. Yuk kita lihat dulu. -1 itu apa? -1 itu penonjolan diri. Budia, saya itu nggak pernah sombong loh gitu. Budia, saya nggak pernah sombong loh gitu ya. Nah, penonjolan diri itu seperti apa? Ria, ujub, harga diri, egois, cari muka. Ya, lalu ada yang komplain, Budia, saya nggak pernah ria, saya nggak pernah ujub, bangga diri, saya nggak pernah merasa harga diri saya itu harus dihargai, saya nggak pernah egois. Nah, pertanyaannya saya simple aja, ya, simple aja. Kalau misalnya contoh, ya, misalnya contoh, lagi ngantri, lalu Anda dibentak sama security, ya, Bu, barisnya yang benar, atau Bu, nggak boleh lewat sini, gitu kan. Atau tiba-tiba ada kejadian Anda dibentak oleh seorang preman atau security atau teman kerja, kira-kira pada saat Anda dibentak oleh mereka, apa respon Anda? Huh? Marah ya. Ya, sebelum marah itu ada proses -1 teman-teman. Apa? Kurang ajar, nggak sopan ya gitu. Nggak sopan, kamu nggak tahu ya siapa saya ini bla bla bla, akhirnya keluar kemarahannya. Ya, pada saat kita merasa orang lain kok nggak sopan kayak gitu sama kita, berarti kita -1 teman-teman. Ya, gitu ya. Perasaan selama ini soalnya pemikirannya -1 itu ria, ujub itu adalah pamer-pamer yang rating 1. Ya, pamer rating 1 itu apa? Ini loh saya punya mobil baru. Nah, ini ria. Ya, pamernya itu tapi ratingnya 1, dosanya kecil. Ujub bangga. Ya ampun, kemarin ya ini tuh lagi banyak 17-an.
Ya gitu. Lagi banyak kegiatan meeting untuk 17-an. Untung ada aku. Coba kemarin nggak ada yang datang, nggak ada yang menyumbang, nggak ada yang bantuin. Untung aku datang. Kalau aku nggak datang gimana itu? Ya, alhamdulillah aku bisa datang gitu. Ada balutan-balutan kata syar'i untuk menutupi ujubnya, ya. Tetapi tetap bangga diri, gitu ya. Tetapi tetap bangga diri, gitu. Nah, so teman-teman semua, ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali bahwa eh, tanpa kita sadari terus kita berbuat dosa, ya gitu. Apakah -1 termasuk dosa, Bu? Sebenarnya semua yang zona merah ya ini perisai ya. Kalau masih sensitif dengan kata dosa ya udah kita bicara itu perisai rezeki ya gitu. Ya itu perisai rezeki ya. Nah, orang-orang yang tidak dapat rezeki karena ada perisainya. Salah satu perisai pada saat Anda dibentak oleh seseorang, padahal Anda tidak merasa salah, Anda dongkol, ngambek, ngamuk, apa enggak? Ya gitu. Nah, kalau Anda tenang-tenang aja, oh iya Pak, maafin, saya minggir dulu. Nah, itu dia mentalitas yang sehat. Itu +3, ntar kita pelajari. Ya, ada marahnya enggak? Ada merasa, kamu nggak tahu ya saya ini istri DPR. Saya tuh sebenarnya nggak pengen loh ngomong kalau saya ini istrinya DPR, tapi kamu nggak menghargai saya. Waduh, ya ini udah -1 kejeblos -2. Ya gitu, -1 kejeblos -2 juga. Nah, so teman-teman semua sampai sini dipahami berapa sering kita seperti itu? Atau kamu tuh nggak tahu ya, saya ini guru di sini. Saya punya harga diri loh. Nah, ya teman-teman ya, makanya akhirnya setiap kejadian dalam hidup kita itu cermin, who am I, siapa kita yang sebenarnya, adalah apa respon kita pada saat tumbukan itu terjadi. Makanya paling gampang ya, contoh kemarin kita sama-sama pergi jalan-jalan ke KL Genting gitu ya, ke KL gitu ya, ke Malaysia jalan-jalan. Yang saya lakukan apa selain menikmati pemandangan, mensyukuri bisa dibawa atau dapat rezeki ya bertadabur di negeri Malaysia, apa di negeri Allah ya, selain Mekah gitu kan, ke Malaysia kemana-mana. Selain menikmati dan mensyukuri, saya memperhatikan loh ya, apakah tim saya khususnya pembina wanita ajaib, apakah ada ini tanda-tanda ini ya. Kadang-kadang saya tes ya, saya cobain ya, saya tes apa yang keluar, ngamuk berarti -2 dong. Ya gitu. Nah, so teman-teman ya, dari sini kita lihat ya, iya Bu Dia, saya tuh masih nggak betah kalau di apa, soalnya saya tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah duluin orang gitu loh, saya nggak pernah nyenggol orang, jadi saya nggak mau dong saya disenggol gitu. Saya nggak pernah nyinggung perasaan orang lain, saya tuh sopan banget Bu Dia, tapi kalau orang lain nggak sopan sama saya nggak terima. Itu -1 Bu. Dan langsung jadi -2. Kata kuncinya pada saat ya kita diingatkan dengan cara apapun dan kita tidak terima, Anda -1 bos. Dan rezeki tak akan datang. Makanya banyak orang dengan banyak ilmu, banyak jabatan, banyak pangkat, banyak gini, hidupnya nggak bahagia dan hidupnya tidak barokah. Nggak 1, 2, contohnya banyak. Ya gitu ya teman-teman. Nah ini ada nggak? Nah khususnya teman-teman yang rezeki keuangan aja nggak bagus, jangan deh -1 -2, betul nggak? Gitu, gitu. Jangan deh suka dikit-dikit ngambek, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya. Ini udah bentuk pribadi -1 -2, gitu kan. Lalu berzikir tahajud tiap malam, gitu kan. Ini bingung saya. Ya, di satu sisi menghamba kepada Allah, meningkatkan ritual kualitas ibadahnya, di sisi lain perisainya ditambah terus. Gitu. Kayak apa ini? Gitu. Perisai lama aja belum lepas semua, dalam rangka pertobatan dikencengin ibadahnya, tapi terus disemai juga perisai barunya. Halo, yang ikut ngaji ngadu saat ini udah ketemu diri sendiri belum? Ya, gitu. Ya, gitu. Bu Dia seperti apa dulu? Semuanya ada saya dulu. Makanya saya senang sekali menemani teman-teman yang mau berubah menjadi lebih baik. Karena saya dulu nggak baik banget, dari -1 sampai -8 saya ada semua kali ya. Gitu.
Makanya nggak bagus banget rezekinya, gitu. Setelah Allah beri pertolongan saya dengan salah satunya ilmu magnet rezeki ini, akhirnya saya membangun komunitas wanita ajaib karena saya mau nemenin pelan-pelan, ya, gitu. Seberapa dalam sih hikmahnya? Seberapa dalam sih pemaknaannya? Ya gitu. Pemaknaannya jangan cuma dibilang ujub itu, bangga diri itu maksudnya misalnya ranking 1, lalu iya dong kan aku belajar terus. Jadinya wajar dong aku ranking 1. Nah, ini ujub rating 1, dosanya kecil, ya. Ujub rating 2 atau ujub yang stadium 4 yang dosanya lebih besar adalah ya adalah itu tadi, kalau nggak ada aku ya apa coba, untung ada aku tuh, ya. Ya, harga diri misalnya, harga diri yang rating 1, ya, harga diri yang dosanya kecil itu gini, kalau ada acara kepanitiaan 17-an, ya, misalnya contoh pejabatnya aparatnya desa gitu, ya, enggak didudukin di depan, ya, itu ngomel, ya, atau tersinggung mintanya di depan karena dia pejabat. Nah, itu harga diri atau sebentar ini ada, atau apa itu namanya, ya, itu rating 1. Kalau udah didudukin di depan, seneng karena merasa dihargai gitu kan. Nah, yang rating tinggi stadium 4 bu kadang-kadang nggak ketolong, itu yang mana? Yang kalau dibentak, ya, kalau terzolimi ya langsung merasa dihina, ya. Nah, itu -1. -1 aja nggak gerak-gerak ya dari tadi. Mudah-mudahan pemahaman ini nyampe, ya teman-teman. Apalagi yang sekarang belum dititipi rezeki banyak, jangan deh -1 -2. Lalu kapan rezekinya bisa turun? Manusia itu hanya punya satu hati. Kalau hatinya udah diisi yang minus, kapan datangnya yang plus? Nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sampai di sini, ya, ngatur jiwa. Jiwa harus tahu, oh tersinggung itu minus ya Bu, betul. Halo jiwa, gitu. Ya apa caranya Bu biar nggak tersinggung? Nanti kita belajar plus, ya gitu. Yang kedua, marah, dengki, dendam, dongkol, iri hati, sombong, ya, itu minus, ya. Kebaikannya diceritakan kemana-mana. Oh dia tuh seneng loh sama aku, soalnya aku pernah nolongin dia, bla 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 bla, ya. Itu pokoknya sama aku deket banget karena aku apa-apa tuh aku mau nolongin darah, itu -2, sombong, ya gitu. Ya, kebaikan, sombong yang tingkat dewa itu sombong kebaikan, ya. Ada sombong harta, ya, gitu, pamer-pamerin hartanya, itu sombong yang dosanya kecil, rating 1. Kemudian ada sombong ilmu, ya, gitu, baru jadi guru kimia misalnya, baru jadi guru apa ya, baru jadi dosen apa, ya, udah kemana-mana guruin orang, kemana-mana merasa dia seorang yang ngerti banget tentang ilmu itu, padahal baru satu ilmu. Ya, gitu, udah merasa diri lebih baik dari yang lain semua, ya gitu. Lalu ada sombong agama, ya, karena tahu tentang ilmu keagamaan, ya, akhirnya sombong tingkat 3 itu, ya gitu, rating 3. Nah, sombong rating paling atas adalah sombong kebaikan, itu tuh -2, ya gitu. Ya kayak apa Bu ininya? Kalau marah kan udah tahu ya, ada tumbukan apa responnya. Kalau marah berarti -2, harus mengendalikan diri, ya gitu. Nanti kita belajar plus di zona plus. Nah, lalu dengki, dendam, tuh harusnya kemarin aku yang dapat, tapi karena jurinya itu nggak tahu kenapa, ya dia yang dapat. Padahal itu ya orang yang lebih bagus nilaiku daripada dia. Wah, itu udah dengki, ya gitu. Gimana dibaliknya Bu? Ya semua rezeki yang diberikan Allah kepada seseorang tuh nggak pernah ketukar kan? Nggak mungkin ketukar. Jadi pada saat kita tidak menang, jangan dengki, jangan dendam, jangan dongkol, jangan iri hati. Lalu apa yang dilakukan? Salami yang menang. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Gitu, ya. Nah, jadi lega hati ini. Ya Allah, berarti aku harus berkhidmat kembali, aku harus terus berjuang supaya aku bisa menang suatu saat nanti. Ridhoi aku ya Allah, ya. Tanpa ridhomu aku tidak akan mendapatkan kemenangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, serakah, cinta dunia, interest pribadi, minta-minta, berharap, pamrih. Nah, ini tuh serakah tuh kayak apa Bu Dia? Saya itu
apa tuh namanya, bentuk ukurannya tuh kayak apa ya gitu. Serakah itu gampang ibu-ibu, kalau misalnya di masjid ada makan bersama, makanannya sisa banyak ya, di masjid lagi habis kajian ada makanan kue-kue, makanan banyak sekali ya gitu. Serakah tuh yang seperti apa? Nah, semua dipersilakan ngambil, halal, sah gitu kan. Serakah itu gini, yang tidak secukupnya. Oke, teman-teman semua gitu ya, yang tidak secukupnya. Secukupnya itu dengan mengambil sebagian, apakah ini udah cukup? Ya, gitu, udah cukup buat diri kita, mungkin dua anak kita gitu. Ukurannya itu, ya, gitu. Kalau tiba-tiba melebihi dari kecukupan kita, gitu ya. Jadi serakah ini itu batasan atau ukurannya itu untuk diri kita sudah cukup loh. Ya, gitu. Nah, biasanya banyak yang kepengen bawain yang lain yuk, bawain yang lain yuk, itu nggak perlu banget teman-teman, karena itu akan masuk dalam serakah ini tadi ya. Anda yang hari itu diizinkan datang di acara itu, Anda yang dikasih rezeki gitu ya, ambil secukupnya, lebihnya masih banyak, itu bukan lagi urusan kita, karena Allah itu senang dengan yang secukupnya. Khawatir saya Anda ambil berlebih, maka rezeki lain yang harusnya datang jauh lebih baik sama Allah dicukupkan. Anda udah ambil lebih hari ini, maka lebihan dari Allah yang mungkin berupa keajaiban yang besar nggak jadi didatangkan. Sampai di sini dapat gambaran teman-teman? Ya, gitu. Ini perisai, dan perisai rezeki adalah dosa. Ya, gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah dewasa imannya, saya hanya bisa membisikkan kepada mereka yang orang-orang dekat saya, jangan dosa, gitu. Bisa ngerti ya, gitu. Dosa itu perisai. Tapi buat yang imannya belum sampai, pendewasaan imannya, pemahaman akan hakikatnya belum nyampe, ya nggak bisa nggak bisa menerima yang seperti ini, gitu. Ya, bersembunyi di balik kata, kan daripada mubazir, kan daripada gini gitu. Nah, seringkali saya hanya bisa mengatakan gini, coba deh tanya dalam hati nurani Anda, beneran nih supaya nggak mubazir, atau karena nafsu serakah mau ngambil banyak? Itu nggak perlu saling menuduh, nggak perlu saling menghakimi atau tertuduh, nggak perlu saling nggak enak, udah deh lihat hati masing-masing ya, gitu. Nah, jadi teman-teman semua ya, khususnya bagi yang mungkin punya pondok pesantren, ngambil banyak gitu ya, atau sedang menghidupi anak yatim gitu ya, ngambil banyak, ini memang penyalurannya jelas gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri secukupnya, ya gitu. Nah, jadi sampai di sini dapat gambaran teman-teman ya. Jangan sampai pikiran ini, ya karena ada banyak kita ngambil banyak yuk. Ini jangan pernah. Kayaknya baik, kayaknya oke, kayaknya sah, tapi kita sedang melanggar satu etika atau satu sikap yang Allah tidak suka. Apa berlebihan ya gitu. Allah suka secukupnya. -3 ya, serakah, kemudian cinta dunia, interest pribadi, minta-minta, berharap. Ya, berharap gitu. Ntar jangan beli dulu, siapa tahu nanti kita dibeliin. Nah, ini udah -3 ya, gitu. Ya, oh gitu ya Bu Dia. Soalnya seringkali kadang-kadang itu dibeliin. Nah, kalau udah terniatkan itu udah jadi perisai. Jangan dulu, ntar siapa tahu kita dibeliin. Nah, itu udah -3. Gitu. Ya, gitu. Tapi pada saat kita tidak terpikirkan itu, tiba-tibanya memang kita diberikan, nggak apa-apa. Jadi barokah. Makanya umat muslim itu semua permainan dalam niat. Ya, gitu. Jika sudah terucapkan, itu sudah terniatkan, itu akan kita masuk dalam minus, ya gitu. Nah, ibadahnya rajin, puasanya terus, Daud bahkan supaya cepat dapat rezeki, tapi perilakunya begini, aduh. Yang ini sedang berritual ngumpulin pahala untuk mendapatkan ridhonya Allah, ya. Tetapi apa? Kehidupan spiritualnya sedang menghamba untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kehidupan dunianya ini zona nafsu, ya gitu. Ini teman-teman gitu. Terus gimana Bu Dia? Contoh gini ya, kalau Anda mau terhindar dari -3, itu sederhananya gini. Kalau ada pembagian kue, panitia kelewatan, Anda nggak dapet, ya, maka respon Anda gimana? Panitia saya belum dapet. Wah,
Gimana sih panitia, saya belum dapat. Ya, ini udah pasti -3. Ya, gitu. Yang benar gimana Bu Dia? Ini sebenarnya bukan yang benar atau enggak ya. Saya khawatir nanti ada salah paham, ya. Tetapi jika Anda mau di zona keajaiban, yang ajaib adalah, nah saya pakai kata ajaib aja. Yang ajaib adalah apabila kita tidak kebagian, maka alhamdulillah. Ya Allah, saya belum layak dapat rezeki ini, tapi saya bahagia. Gitu ya. Nah, maka seluruh malaikat tidak terima, teman-teman. Ya, tanya Gusti Allah. Dia tidak dapat, tapi dia bersyukur. Maka, ya teman-teman, Anda boleh nggak dapat pembagian kue, tapi Allah tidak akan izinkan Anda tidak mendapatkan uang miliaran. Masya Allah. Kayak gitu ya Bu Dia. Makanya kalau ada pembagian, tiba-tiba qadarullah kita nggak kebagian, itu teman-teman itu namanya mendatangkan keridhaan Allah. Allah ridho banget sama orang yang tidak mendapatkan haknya, tapi dia mampu bersyukur. Nah, ya kan itu hak kita Bu Dia, kan nggak salah kalau saya ngomong saya belum dapat, emang saya kan belum dapat, padahal saya sudah bayar, saya sudah pakai ongkos ke sini, kok saya nggak dapat. Nah, ini Anda -3, Anda mau komplain saya seperti apapun, pemberi rezekinya bukan Bu Dia, tapi Allah. Saya kasih tahu aja sikap Anda tidak mendatangkan rezeki, gitu ya, gitu. Jadi buat teman-teman yang ridho, ya Bu Dia saya nggak kebagian, tapi saya nggak apa-apa, ya. Maka saya ucapkan selamat. Anda nggak kebagian nasi box, tapi Anda bakal kebagian emas berlian. Dari mana? Dari Allah. Cirinya begitu, ya. Setiap di titik keridoan hak kita tidak diberikan, di tombol itu rezeki besar datang, gitu kan? Bu Dia saya sudah istighfar 1000 kali, gitu, ya. Kemudian saya tanya, ya, ngobrol-ngobrol, keceplosan. Jadi saya Bu Dia kemarin tuh bukannya nggak terima, tapi saya hanya mau mengklarifikasi hak saya, ya. Jadi saya klarifikasi baik-baik Bu Dia, saya sopan, kenapa saya tidak diberi? Udah itu. Istighfar 1000-nya ketutup perisai, nggak dibagi haknya. Sampai sini teman-teman. Tuh panjang kali ya jelasin minus ini, karena ini penting sekali, ya. Tiap Jumat saya ngajak muhasabah, tiap Jumat saya mengajak merasakan getaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ginian nggak ngerti, ya. Saya khawatir ngaji ngaduk terus kok nggak ajaib Bu Dia. Nah, di sisi lain yang ngerti ini, tiap ngaji ngaduk dapat tuh, ada yang closing 8 milkrom, ada yang closing berapa ya di bisnisnya masing-masing, ada yang dapat rezeki apa, ada yang anaknya keterima di perusahaan internasional, ya. Tiba-tiba apa rezekinya banyak sekali, kok Anda enggak? Ya khawatir saya ini nih yang belum dibereskan, ini yang belum dirapikan, gitu ya, gitu. Nah, selanjutnya nih -4. Ya gitu. Nah -3 ini coba ya praktekkan. Ini paling gampang orang dilihat itu -3. Ya gitu. Karena orang marah itu kadang-kadang bisa marahnya di hati, grundel terus. Ngamuk-ngamuk, banting-banting sih enggak. Ya ngelabrak, berteriak-teriak sih enggak. Tapi grundel terus itu kan tidak terlihat kan. Ya, batin terus itu enggak terlihat kan. Marahnya di hati gitu. Nah, yang -3 ini pasti kelihatan nih, sangat kelihatan. Coba di semua majelis taklim, pengajian, pengantinan, atau acara meeting, atau acara apa yang ada pembagian makanan, di situ paling kelihatan saya. Gitu kan? Paling kelihatan di situ. Ya, kadang-kadang dalam hati, aduh sayang banget ya. Itu sikapnya mungkin kalau dilihat orang yang di luar komunitas sangat tidak terpuji. Yang kedua, kalau kita sedang di luar negeri, ya Allah, orang luar negeri lihat orang Indonesia ya, aduh, memalukan ya gitu. Lalu yang ketiga, menghinakan diri sendiri ya gitu. Bukan hanya kita yang dianggap oleh orang lain memalukan, tetapi kerudung kita ini mencerminkan agama kita. Agama kita berarti memalukan. Lalu agama kita ini mencerminkan siapa panutan kita. Panutan kita pun kena. Oh itu ya umatnya. Aduh. Ya. Ya masa sih kita setega itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini dalam teman. Gitu ya. Gitu. Itu
sikap kita itu nggak sebatas cerminan diri kita. Tetapi ingatlah ya, dalam diri kita, dalam fisik kita, kita berhijab. Ini tanda orang muslim yang menghijab dirinya. Ya gitu, yang melindungi atau menutup semua yang nggak bagus. Ya gitu. Nah, berhijab sikapnya kurang bagus. Harusnya ngantri, nggak mau ngantri. Ya, orang lain sopan, ngantri semua, khususnya kalau di luar negeri. Ya, saya malu banget itu. Orang luar negeri itu ngerti ngantri. Ya, itu tuh namanya penghormatan kepada sesama manusia tingkat tinggi. Terlihat dari cara ngantrinya. Ya gitu, ngantri. Yang sudah usia didahulukan, ya nggak ada tuh orang luar negeri walaupun kebelet apapun, saya duluan ya, sorry ya, saya duluan ya, keren lu kebelet banget, nggak ada tuh, saya lihat gitu, saya 20 tahun keliling dunia, ya gitu. Tapi saya sering lihat itu kepada teman-teman yang sesama berkerudung seperti saya, gitu, malu banget saya, ya teman-teman, gitu, karena kita pakai kerudung, gitu. Apa maknanya kerudung? Maknanya kita orang muslim. Hello. Ya kalau kita muslim kenapa? Maknanya semua orang tahu panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Sedih banget. Ya, atas ulah kita sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh itu umatnya Muhammad. Aduh, tak sanggup saya teman-teman. Ya, bagi Anda yang ikut acara kajian ya Yayasan Khairul Rozikin tiap Selasa ya, Anda lihat di tayangan sebelumnya semuanya ini milik Allah gitu kan. Jadi alam semesta ini milik Allah, manusia ini semua ciptaan Allah, entah orang Malaysia, orang Eropa, orang semuanya milik Allah gitu kan, gitu. Bumi ini milik Allah, buang sembarangan, berarti Anda membuang sampah sembarangan, pura-pura ditinggal saja, itu berarti kan Anda ngotorin buminya Allah. Hello jiwa, diatur yuk jiwanya, gitu. Jadi dari sikap-sikap itu aja saya bisa lihat, ya Allah, bagaimana Allah mau kasih rezeki, kita tidak menyenangkan Allah, ya gitu. Nah, so teman-teman semua ini dalam banget, ya. Aduh, dalam banget nih ngaji ngadu kali ini, gitu kan. Kalau Anda hanya berharap ngaji ngadu muhasabah bisa nangis karena kolbu Anda tersentuh oleh getaran Allah. Hari ini saya memilih ya, gitu, mengajak kita semua sadar. Ya gitu. Ya, dekat dengan Allah. Kita menteladani Rasulullah. Itu harus dicerminkan dengan sikap kita. Contoh saya kenal baik dengan Pak Presiden, misalnya. Saya ngelanggar lalu lintas. Saya nggak mau bayar pajak. Saya nggak mau bayar apalagi kewajiban. Kira-kira. Malu kan sama Pak Presiden. Siapa nih yang belum bayar? Bu Dia. Hah? Ini orang deket banget sama saya kok kelakuannya begini, nggak ngerti aturan. Aduh. Halo teman-teman, ngaji ngado, sedalam ini maknanya. Maka kita wahai umat muslim, dimanapun mau rombongan umroh, mau menghadap Allah ke Baitullah, ya di bandara Dubai atau di mana-mana sampahnya ada semua di bawah. Hello, bukankah Rasulullah menteladankan kepada kita anadofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ya, udah gitu tahu sampah di bawahnya nggak diambil, malah nanya siapa sih yang buang sampah di sini? Bukan aku, padahal malah menyalahkan orang lain, nggak bercermin, ya gitu, nggak mau membantu Allah membersihkan buminya. Ini kan semua milik Allah, buminya Allah, gitu. Kalau kita mau jadi hamba yang tawadu kepada Allah, ya ambilkan dong. Kan bukan saya Bu, emang penting, yang penting kan semua milik Allah ini jadi bersih. Nah ini dia teman-teman esensinya. Udah sampai sono belum pemaknaannya? Gitu. Udah sampai sono belum? Ya. Kalau Anda datang ke rumah saya ada cucian piring 3, 4. Tuh rebutan jamaah kalau ke rumah saya untuk cuci piring. Lantai saya nggak bersih karena rumah saya imut-imut banget ya yang di Bekasi ini. Lantai saya nggak bersih, pada setelahnya ada jamaah lagi datang, jamaah yang lama tuh ngebersihin semuanya, gitu, ya. Ini berarti masih -1. Kenapa? Cari muka kali.
gitu. Bukannya di pinggir jalan trotoar semuanya milik Allah, kok nggak bantu bersihin? Maksudnya itu bukan jadi tukang sapunya tiap hari, enggak. Sepenglihatan mata kita nggak cakep, nggak bersih, bersihin dong. Ambil dong, ini kan miliknya Allah semua, alam semesta ini. Bukan tugasnya dinas kebersihan doang, gitu kan. Nah, akhlak ini yang mau kita bangun dalam ngaji ngadu. Ya, akhlak ini, akhlak saling menjaga apa yang menjadi milik Allah. Ya, teman kita dalam kondisi habis jatuh, misalnya contoh, eh, sehingga tidak lagi bahagia hidupnya, tidak lagi punya banyak harta dan lain-lain. Ya, dia kan miliknya Allah, jagain dong, hibur. Ya, bukan diomongin, dulu dia kayak raya, sekarang gini-gini. Jangan dong. Ya, jadi dalam ngaji ngadu ini, halo jiwa, yuk diatur yuk, jangan punya sikap yang murahan. Sikap yang murahan itu apa, Bu? Yang begitu, ya, yang tega makan bangkai temannya sendiri, kejelekan teman digibahin, ya, diomongin itu namanya gibah, makan bangkai teman sendiri. Jangan dong, ya. Halo teman-teman, ya, coba buka hati. Yang buka hati pasti leleh air matanya dari tadi. Iya, saya kayak gitu, Bu dia. Terutama pada suami saya. Ya, jangan dong suami diomelin terus. Sampai kapan? Jangan naif, jangan nggak mau meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari suami Anda. Ya, kadang kalau ekstrim saya nggak bisa ngasih pengertian. Kadang saya cuma gini doang, Bu, seandainya Allah nanti sore panggil suami ibu, Allah cabut nyawanya, ibu mau ngapain? Gitu. Masa sampai akhir hidup suami diomelin terus? Gitu. Ya, ibu nggak mau percaya bahwa rezeki itu dari Allah. Maka sampai hari ini yang membuat Allah nggak turunkan rezeki sebenarnya bukan suami ibu. Karena ibu percayanya suami yang harus dipaksa cari uang. Gitu. Ya, fikihnya kan begitu, Bu dia. Harusnya kan tuntunannya suami menafkahi istri. Itu kan kata manusia. Allah mah nggak gitu. Makanya saya di ngaji ngadu ini sangat berhati-hati dan sangat ingin membuka pikiran kita semua. Yang benar tuh nggak gitu. Ya, makanya Anda tahu banyak ilmu rezekinya nggak datang. Lalu ngatain lagi. Ya, gitu. Ngatain lagi. Itu paling yang banyak rezeki itu ujian, itu istidrat atau apa itu? Istidrat atau apa itu? Ya. Gitu, mencari penghiburan, mencari pembelaan, gak gitu. Allah tuh indah banget. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu indah. Bahkan terlalu indah. Nggak ada kayak gitu. Ya, teman-teman semua. Kita nggak boleh bersembunyi di balik dalil-dalil yang membuat kita merasa dibela. Nggak boleh. Nggak kayak gitu kok. Ya gitu. Nah, makanya di tiap Rabu nanti mudah-mudahan kita bisa dibersamai oleh beliau-beliau para cendekiawan muslim yang mengerti ilmu Allah, bagaimana menggunakan syariat, bagaimana menggunakan fikih dengan tasawuf yang benar. Ya teman-teman semua, supaya kita nggak terus membela diri atas ketidakbaikan kita, atas sikap kita yang tidak indah, ya gitu. Supaya merasa itu bukan perisai, itu semua perisai sahabat, itu semua perisai. Ya, buat teman-teman atau orang-orang yang sangat dekat dengan saya, mereka ngomong minta dibina dan mereka benar-benar kayak anak saya ya, oh saya nggak akan biarkan, saya akan sangat tegas dan keras mendidik mereka. Ya gitu. Tapi bagi Anda yang tidak menjadi anak saya, ya gitu, ya masih punya banyak pemikiran-pemikiran sendiri untuk mencapai keajaiban Anda, maka saya hanya bisa menghormati Anda. Ya, khawatirnya saya memperbaiki Anda tersinggung. Khawatirnya Anda tidak siap untuk diperbaiki. Beda dengan teman-teman yang datang kepada saya benar-benar naruh hati, tawadhu, mau diperbaiki. Itu saya enak sekali untuk menyeting pikirannya, nyeting hatinya, nyeting motivasinya, ya, gitu. Bengkok sedikit saya paku itu bengkok sedikit saya tutup pakai palu, lurus lagi kan gitu ya. Ya, dan saya sampai mohon izin, boleh ya ini tim pembina wanita ajaib, saya nggak punya waktu untuk, ya tunggu waktu nanti saya ingatkan, saya nggak punya waktu itu. Boleh nggak setiap saat saya ketemu yang nggak lurus dari diri Anda, langsung saya ingatkan. Boleh Bu, siap Bu, siap gitu. Jadi di antara kami tidak ada ketersinggungan, karena saya mau membina mereka butuh dibina.
Kan gitu. Mereka memang mengaku mau dibina. Tidak ada prasangka, karena semua yang saya arahkan dan saya binakan itu saya menunggu banget isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, nah persoalannya adalah apakah sungguh siap diperbaiki wahai jiwa? Ngatur jiwa yuk, gitu. Ini kuncinya, gitu. Ini yang menyebabkan tiba-tiba seseorang hanya ngaji ngaduk sekali, rezekinya datang besar sekali. Ini juga yang menyebabkan orang ngaji ngaduk terus, muhasabah terus, ikut training terus, semuanya diikuti trainingnya MR. Kok nggak ajaib-ajaib? Ini sikapnya nggak indah. Hello, ya. So teman-teman, dari sini yuk kita lanjut dikit ya. Gitu, kita lanjut dikit ya. Nah, minus 4 ya, takut mati, takut miskin, takut gagal, takut cerai, takut tidak bisa bayar utang ya. Ini semua minus. Ya, orang takut itu tanda dia tidak percaya Allah itu ada. Kita takut di kegelapan atau kita takut di jalanan sepi karena nggak ada satpam. Kalau ada satpam atau polisi kan ada rasa aman ya. Nah, kita takut mati, takut miskin, takut gagal, takut cerai, berarti tanda kita merasa nggak ada Allah. Jadi kita takut semuanya. Gitu. Makanya minusnya lebih dalam nih. Ya, insya Allah dosanya lebih gede nih kayaknya. karena nggak percaya Allah. Gitu. Ya, bersolawat atau bersyahadat tapi nggak percaya Allah. Gitu. Kalau sudah ada Allah di hatinya, apapun nggak ada ketakutan. Ya gitu. Apapun nggak ada ketakutan. Ya gitu. Nah, tidak saya jelaskan karena ini rawan miskom ya. Bagi yang butuh dijelaskan minus 4 boleh japri saya ya. Ya gitu. Nah, minus 5, resah, galau, zolim, mengambil hak orang lain, khianat, dosa. Ya gitu. Misalnya contoh, nemu uang di jalan, alhamdulillah, pas gak punya uang dapat rezeki, tiba-tiba di jalan ada uang, saya ambil untuk makan hari ini. Ini mungkin minus 5 ini, resah, galau, zolim, mengambil hak orang lain, khianat gitu ya. Sampai gitu teman-teman. Jadi pola pikir ini jangan pendek. Jangan sekedar, oh ria itu pamer mobil, ujub itu pada saat jadi ketua kelas bangga diri, nyombongin ke semua orang. Gak gitu, itu mah cetek banget, pendek. Ya, gitu. Nah, ria itu misalnya Anda seorang pejabat tapi nama Anda tidak disebut. Selamat datang Bapak Ustadz Ali Murtado misalnya disebut, ya gitu. Selamat datang Bapak Ibu semua. Nama dia sebagai pejabat baru tidak disebut. Oh, langsung tidak nyaman hatinya. Itu aja termasuk ria. Ya, gitu. Bangga diri kan berarti kalau disebut bangga kan berarti. Kok bisa Bu? Lah kalau kagak disebut dia dongkol. Ya biasa saja gitu ya. Dalam satu pertemuan kemarin saya duduk di belakang sendiri. Ya dari 400 orang atau 500 ya kemarin kita ke KL. Saya berangkat, saya datang, saya duduk paling belakang sendiri, semua orang tahu. Ya, begitu saya ke toilet, di sana ada salah satu petinggi, dia ngomong, Ibu duduk di mana kok nggak kelihatan tuh di belakang situ? Loh, Bu dia kenapa kok duduk di belakang? Ya nggak apa-apa, saya gitu, ya, gitu. Karena saya udah tanya, saya menghormati aturan. Duduknya per bus, ya udah, kebagian bus saya di belakang, saya juga nggak gimana-gimana. Ya, saya juga nggak ngomongin itu TL, tour leader yang nggak ngerti saya ini siapa, pangkat saya apa, jabatan saya apa, kontribusi saya apa, nggak perlu kan? Gitu, Pak, saya duduk di mana? Di sana Bu, sesuai bus. Ya udah, saya utuk-utuk aja duduk sesuai bus. Ya, ya, dan akhirnya salah satu petinggi itu duduk di sebelah saya juga di belakang. Gitu. Nah, so teman-teman semua, ya kayak gitu kan? Nggak apa-apa, biasa saja, gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak dihargai dan kita biasa saja, itu mental yang sehat. Itu tanda rezekinya besar sekali itu. Ya. Kemudian putus asa, sudah 2 bulan, 2 tahun mengalami detok rezeki, udah putus asa. Udah deh saya kayak pindah ilmu lain aja, ilmu makna rezeki nggak terbukti ke saya gitu. Kasihan banget Bapak Ibu, paling gampang dipelajari itu MR. Ya. Kalau Anda nggak belajar ilmu makna rezeki, saya nggak tahu dari ilmu mana lagi Anda bisa ditolong. Ini tuh paling gampang. Kok Anda nggak berhasil dapat keajaiban? Mungkin karena sikap-sikap ini kok. Ya, bukan karena ilmunya nggak bagus. Kok dia bisa ngomong gitu? 20 tahun saya bertorikoh. Mencoba menemukan ilmu yang tepat. Ini paling tepat magnet rezeki.
dititipkan Allah kepada guru kita Ustadz Nasrullah. Masya Allah, ya, Nasrullah, pertolongan Allah. Mau cari ilmu apa lagi, ya? Kalau percaya sama wanita ajaib, ini ilmunya. Nggak sembarangan bikin-bikin kelompok wanita ajaib. Ini semua atas izin Allah, perintah Allah, ya. Jadi jangan coba memperbandingkan karena metodenya berubah, gitu kan. Jangan coba mengukur, itu yang ikut ilmu sono kok cepet banget ajaib, ikut ilmu MR kok nggak ajaib-ajaib. Ya, Anda ini mungkin sebagian dari jutaan insan magnet rezeki yang dapat keajaiban. Kenapa Anda belum? Ini kan saya heran. Makanya hari ini di pembimbingan ngaji ngadok, saya nggak mau pakai ilmu lain Bapak Ibu. Karena magnet rezeki ini dikirim Allah kepada saya dengan pengilhaman. Bukan karena memperbandingkan mana yang terbaik, enggak Bapak Ibu. Ya, Allah langsung kasih dalam pikiran saya, langsung saya cari Ustadz Nasrul. Gitu, atas perintah Allah. Bukan kayak orang, coba dulu deh ikut trainingnya, bagus enggak? Kalau bagus diikuti, nggak bagus ya udah. Ikut sono, bagus diikuti, nggak bagus yang udah. Nggak begitu caranya Allah kasih saya. Tiba-tiba di depan multazam, Allah kasih penglihatan magnet rezeki bersama Ustadz Nasrullah. Pulang ke Indonesia, saya cari beliau. Ya, maka saya diperintah Allah mencari beliau. Itu dari penglihatan saya. Pada saat di Mekah, gitu. Makanya teman-teman, bagaimana upaya saya mensupport beliau, bagaimana upaya saya takzim kepada guru saya, bagaimana upaya saya untuk membantu, ya, memberikan tangan saya, apa yang bisa saya gunakan, apa yang bisa saya lakukan buat memahamkan jamaah terhadap ilmu ini. Maka saya buat kelompok wanita ajaib, ya, komunitas wanita ajaib. Saya buat program ngaji ngaduk, saya buat program Indonesia ajaib. Itu bukan ilmu lain, semuanya ilmu magnet rezeki, insya Allah. Ya, saya ada di sini untuk menjadi tangan-tangan, ya, jembatan bagi Anda semua untuk memahami, gitu. 10 jurusnya udah bagus dong. Harusnya kalau 10 jurusnya sudah, harusnya tidak ada minus ini. Jangan sampai. Nah, pemahaman minus ini bukan pemahaman pendek, harus pemahaman dalam. Ketinggian ilmu, ya teman-teman, ketinggian ilmu harus diimbangi dengan pendalaman hakikat, pendalaman pemaknaan. Oh, yang dikatakan sombong tuh bukan cuma kalau kita pamer mobil, ya, pamer baju, pamer uang, pamer perhiasan. Enggak, itu mah sombong rating 1. Ya, orang tuh sombong ya, dia kalau beli apa-apa selalu pamer loh, ya. Yang nyombong itu rating 1, dosanya kecil. Yang ngomongin dosanya lebih gede. Soalnya udah kena penyakit iri dengki, ya, tidak bahagia atas rezeki orang lain, udah kena penyakit. Jadi yang beli mobil dia cerita atau tanda kutip pamer itu dosanya 1, dia minus 1. Yang ngomongin dosanya minus 2, ya, iri hati dongkol minus 3. Ya teman-teman, hati-hati, ya, hati-hati gitu ya. Nah, oke, kita selesaikan ya. Nah, yang minus 4 putus asa tadi, ya, gitu. Putus asa, ya, jangan. Rahmat Allah terlalu luas. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Anda cuma harus menghilangkan sikap-sikap ini, ya. Coba cara paling tepat minus 3. Cara paling gampang untuk Anda tahu Anda sudah berhasil belum meninggalkan zona minus itu di minus 3, ya. Datang ke kajian manapun, datang ke acara manapun, coba Anda diam, jangan ngambil apa-apa. Jiwa Anda tenang nggak? Gitu. Kalau tidak mendapatkan apa-apa, jiwa Anda tenang. Kalau nggak kebagian makanan, jiwa Anda tenang. Insya Allah Anda sudah naik level, tidak lagi minus, teman-teman. Itu ukuran paling gampang, ya, gitu. Tapi kalau udah nafsu pengen ngambil itu, pengen ngambil ini, kalau nggak kebagian marah, berarti Anda masih di zona minus. Tidak ada keajaiban, tidak bisa. Kecuali Anda dapatkan yang sebatas yang Anda upayakan. Anda kerja keras, dapat uang, ya cuma sebatas itu. Tapi ilmu keajaiban kan nggak bicara itu. Ilmu keajaiban bicara duduk diam, rezeki datang. Gitu ya. Justru pada saat Anda diam-diam, tenang aja, terakhir-terakhir aja. Mudah-mudahan yang lain kebagian semua, saya emang nggak kebagian, nggak apa-apa. Di rumah masih ada yang dimakan. Ya, gitu. Ya, bukannya pikirannya itu, apa ya tadi ya? Ada dori, ada steak, ada chicken, ada apa lagi? Aduh, aku belum ngambil udang. Ini nafsu sudah, teman-teman. Ya, ini udah serakah. Ya, gitu. Itu minus 3. Ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda diam-diam,
ya, nggak takut kehabisan. Kalau kehabisan ya bukan rezeki kita, ya. Itu berarti Anda udah di zona keajaiban, insya Allah. Ya, pasti ada orang yang dipakai Allah untuk melihat Anda, dan orang itu akan memberikan makanan kepada Anda dengan sangat terhormat. Ya, oh ibu dari tadi diam aja, ibu belum ambil ya, nggak apa-apa, yang lain duluan gitu. Saya ambilin ya, malah diambilin nama yang punya rumah, ya kan? Malah dibawain karena gemes sama sikap Anda, ya teman-teman. Nah, ini luar biasa, ya. Keren banget. Ini yang saya lihat sehari-hari, teman-teman. Ya, banyak yang kerja keras ikut bisnisnya sampai double 6. Kenapa? Karena sana cari cuan, cari cuan, cari cuan, cari cuan. Kenapa begitu? Gitu kan? Cari cuan sampai seperti itu, sampai puyeng pikirannya ngurusin 6 bisnis atau 7 bisnis gitu ya. Gitu. Supaya dapat cuan, gitu. Ya. Nah, kasihan gitu loh kalau sampai kayak gitu. Mungkin hanya -3-nya ini yang harus dihindari. Gitu. Ya. Jangan-jangan orang-orang yang kerja keras sampai banyak sekali karena di setiap kesempatan dia -3 itu serakah. Gitu. Pakai nafsu ngambilnya, tidak sesuai, tidak secukupnya. Kalau bisa lebih deh, kalau bisa makan malam pakai ini, nanti makan besok pagi juga pakai ini. Ini kan mubazir kalau dibuang. Ini kan gini. Ya, semua pernyataan Anda boleh dibenarkan. Ya, sesuai tingkat keimanan masing-masing. Gitu ya. Jadi pada saat semakin tinggi iman Anda, maka Anda akan mengerti semuanya hanya boleh secukup. Ya gitu. Saya memilih secukupnya supaya Allah kasih lebih saya dari semua aspek kehidupan saya. Ya gitu. Saya rela kehilangan yang begitu, yang kecil, supaya saya mendapatkan semua yang besar. Ya, nah, sahabat semua, keren banget ya hari ini ngaji ngaduknya ya, gitu. -7 rasa bersalah, -8 hilang malu, ya, depersonalisasi. -7 tuh rasa bersalah, malu, rendah diri. Bu, kayaknya saya nggak pantas, Bu, saya kan banyak dosa, Bu, ya gitu. Saya ini nggak pantas untuk jadi testimoni, saya ini nggak pantas, padahal dikasih kesempatan untuk dinaikkan harkat martabat dan derajatnya, ya. Tetapi sok rendah hati itu nggak bisa dipaksain, teman-teman. Nggak bisa orang, saya bisa tak Bu, saya ini kayaknya nggak pantas Bu. Itu namanya tidak mensyukuri dan tidak menghargai karunia Allah, ya. Pada saat diberi kesempatan untuk menjadi panitia atau menjadi siapa misalnya gitu kan, menjadi orang penting lah katakanlah gitu, maka jangan sampai -7 gitu. Kayaknya baik, kayaknya merendahkan hati, rendah hati, padahal itu kesombongan yang sangat tinggi, yaitu -7 gitu. Biar dikatain rendah hati, enggak deh Bu, yang lain aja, saya mau belum pantas. Dikiranya baik yang begitu, padahal -7 dosanya. Hello. Terus gimana Bu? Ya kalau dapat kesempatan langsung siap. Tapi tolong ajarkan saja ya Bu, supaya saya jadi bisa. Nah, ini orang pasti keajaibannya besar. Ya, teman-teman semua. Nah, kemudian yang 8 depersonalisasi, ya. Oke, sahabat semua, sepertinya untuk zona positif ya kita akan review, tapi minggu depan kita akan coba hikmai ya, kita akan coba bedah seperti hari ini ya. Nah, kalau mau jadi positif ini nomor 1 ya, zona positif, belajar dan membuka diri. Hari ini kita belajar, insya Allah kita udah di zona positif. Makanya tiap orang datang pelatihan, datang kajian, datang acara, pasti ajaib hari itu. Hari itu doang. Kenapa? Karena saat belajar ada keajaiban. Ya, makanya di tengah-tengah belajar ini tolong doa. Tiap kali ngaji ngado, saya ajak semuanya untuk doa. Ya, pasti dikabul insya Allah. Karena Anda ada di zona takwa, di zona hijau. Ya, kemudian yang kedua, bekerja sama dengan keadaan silaturahim, saling memberi keuntungan. Ya, harapan saya semua wanita ajaib punya karya. Ya, gitu. Nggak cuma menunggu gaji suami atau nggak cuma mendorong suami, memaksa suami bekerja supaya dapat penghasilan lebih, tapi Anda harus do something. Ya, entah itu bisnis yang dari rumah saja, entah itu apa, pokoknya sambil tetap keluarga di nomor satukan. Sahabat semua, ya, ini keren banget ya hari ini, lebih dalam daripada ritual kita biasanya ya gitu. Nah, kemudian ya, jadi nomor 2 bekerja sama, saling memberi keuntungan, berarti ini dagang. Ini keteladanan Rasulullah juga.
Yang ketiga, pengendalian diri, menahan amarah, menahan emosi. Ini yang tadi. Misalnya mau sembuh dari -1, Bu. Misalnya contoh kalau saya tidak disebut namanya itu gimana caranya supaya saya tidak marah, Bu? Maka +3, pengendalian diri, menahan marah, menahan emosi. Menahannya aja udah rezeki +3. Rezeki besar. Apalagi +4, keridoan atas segala kerendahan hati. Gitu ya, nggak disebut namanya, nggak diakui jasanya gitu kan. Nggak diterima kasihin atas jasanya. Saya ridho ya Allah, karena saya lakukan semua demi Allah. Cukup Allah yang menerima, ya, dan menyaksikan ketulusan saya. Tidak perlu manusia mengakui dan berterima kasih kepada saya. Itu udah +4. Rezekinya gede banget teman-teman. Besar sekali. Di titik ini, kalau mampu di sini itu besar sekali. Bahkan cuma ngamalin 1 jurus aja udah pasti rezekinya besar. Ya, karena di sini ada terenyuhnya Allah. Ya, pada saat Allah terenyuh, waduh, ya Ghani ya Muhni, pemilik kekayaan dan pemberi maha kekayaan ini akan ngasih Anda tak terbatas. Ya, gitu. Kemudian +5, kreativitas menghasilkan sesuatu, mencapai target, titik keajaiban. Nah, ini teman-teman, ya, kalau kita udah punya usaha dagang jualan harus ada target. Ya, mencapai target itu titik keajaiban. Misalnya yang jual kerudung 1 bulan harus laku misalnya 300 pieces kerudung. Gitu kan? Atau mulai dari kecil dulu. Misalnya 1 bulan saya harus jual 30 kerudung. Berarti sehari 1 aja. Apakah itu tercapai? Jika tercapai, pasti Anda +5. Pasti Anda dapat keajaiban yang luar biasa dari Allah. Nggak sekedar cuannya, nggak sekedar labanya, tapi suami jadi lebih menyenangkan, anak-anak jadi lebih menyenangkan, semuanya lebih bahagia. Itu dampak lain dari +5. Ya, kayaknya kita dapat laba banyak, maka itulah rezekinya, kayaknya gitu. Misalnya dapat laba sebulan itu 3 juta. Aduh, seneng banget jualan kerudung. 30 biji dapat laba 3 juta gitu ya. Seneng banget. Sebenarnya bukan hanya itu keajaiban yang Anda dapat, tapi coba perhatikan anak, suami, tetangga, semuanya alam semesta ini akan menjadi baik kepada Anda. Itu keajaiban besar. Gitu kan? Anaknya yang nggak gampang belajar jadi mudah belajar gara-gara Anda selalu mencapai target. Gitu. Oh gitu ya, Bu. Yes. Gitu. Makanya banyak yang frustasi. Bu Dia, saya sudah memuliakan, membahagiakan orang lain, saya sudah sering membantu orang lain, tapi kok nggak ajaib? Karena enggak +5. +5 adalah titik keajaiban. Makanya bagi Anda yang punya bisnis, saya ucapkan selamat. Bagi Anda yang dagang, jual apapun, saya ucapkan selamat. Cukup tambahkan target. Dan target itu selalu ada batas waktu. Ya, misalnya, Bu Dia, sebulan saya kepanjangan. Saya jualan celana, saya jualan kaos kaki, saya jualan produk kesehatan Keke Indonesia. Terserah teman-teman. Pokoknya seminggu saya mau jualan 10, Bu Dia. Nah, coba silakan. Dalam seminggu target Anda kalau tercapai berarti Anda pasti dapat keajaiban besar. Oh gitu Bu Dia? Iya, karena dalam mencapai itu berarti Anda ngejar dong. Berarti Anda menyisir banyak orang, ditawarin dari 10 orang yang mau 1. Kalau mau 10 berarti Anda nyisir 100 orang kan? Pada saat Anda ketemu 100 orang, maka Anda pasti +3 dan +4. Ada yang nolak, ada yang menghina, ada yang menerima, ada yang nggak mau, ada yang ngegebrak pintu, ngusir Anda. Ini semua kan membuat Anda +3 dan +4 kan? Gitu. Ya? Gitu. Bu Dia, saya tuh mau hilang persoalan saya, mau dapat solusi. Kok saya disuruh jualan sih? Gitu. Halo, mikirnya jangan pendek. Gitu. Ya, saya ajak Anda memiliki target jualan apapun. Kalau mau bisnis ajaib ya jualan produk Keke Indonesia, misalnya gitu ya. Nah, ini untuk membuat Anda ya tidak terjerat ke -5, oke, tapi otomatis langsung Anda ke +5. Halo. Bu Dia, ini gimana sih nggak dengerin curhat saya, malah saya disuruh jualan? Karena curhat Anda tidak mendatangkan pertolongan Allah. Curhat Anda ke saya nggak perlu, karena tidak mendatangkan pertolongan Allah. Yang mendatangkan pertolongan Allah, keajaiban adalah ikhtiar Anda dari minus rate langsung ke plus, di situ rezeki besar. Halo, nanti kalau sudah rezeki besarnya datang nggak inget curhat lagi, ngapain? Curhat itu ujungnya gibah, curhat itu ujungnya -1, curhat itu ujungnya menutup rezeki, menambah perisai.
Jadi daripada curhat sama-sama nguras energi, sama-sama nangisnya, yuk kita aktif produktif plus tombol 5 gitu. Semakin ada persoalan semakin kencang jualannya gitu dong. Kenapa? Forget it, nggak perlu diingat gitu. Fokus motivasinya, positif motivasinya gitu kan. Tekan terus plus 5, silaturahim kemana-mana, nularin sehat bersama produk Keke Indonesia misalnya dalam bisnis ajaib ya. Japri semuanya, nawarin apa? Kerudung misalnya, yang bisnis kerudung, nawarin kaos kaki, yang jual kaos kaki, nawarin apa lagi? Terserah, banyak banget. Brownies, yang lagi jualan brownies, silakan, saya doakan lancar semua ya. Itu bagian dari Anda plus 2, bekerja sama saling memberi keuntungan. Yang satu bikin brownies, yang satu membeli. Ini namanya Yadan bin Yadin, langsung ya, langsung serah terima gitu. Ini namanya bekerja sama dengan saling silaturahim. Ini keteladanan Rasulullah. Makanya biar kata apa itu, keuntungan browniesnya cuma 4.000 misalnya atau 10.000, tapi barokah sunnah, barokah dagang ya, meneladani Rasulullah itu mendatangkan keberkahan. Suaminya dijaga, hidupnya dicukupkan sama Allah, anak-anaknya disopan santunkan, pelajarannya dimudahkan sama Allah. Itu barokah sunnah ya. Zaman gini masih ada yang ibu rumah tangga nggak mau jualan ya. Anda merasa cukup-cukup, hati-hati. Kita nggak pernah tahu, pandemi kemarin meluluh lantakkan semuanya ya gitu ya. Kita nggak pernah tahu apalagi yang Allah akan ujikan kepada kita. Saran saya, Anda ibu wanita ajaib dimanapun berada, Anda punya bisnis apa? Kita nggak tahu suami kita kapan dipanggil ya. Saya mengingatkan teman-teman, jangan sampai hanya bisa meratapi nasib, tetapi menjadi pribadi yang tidak bisa membanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang sangat-sangat tidak menyenangkan akhirnya. Saya udah kasih persiapan-persiapan, bahkan alat bantunya. Mau bisnis apa, silahkan kontak kepada tim wanita ajaib dan penggerak wanita ajaib ya. 4 tahun ini komunitas ini diberikan, yang 0 rupiah jadi punya jutaan rupiah tiap bulan ya. Ingat teman-teman, di balik jutaan rupiah ya, ada minus-minus yang harus rela ditinggalkan. Yang dulunya serakah, suka ngambil banyak, sekarang bahkan nggak pernah ngambil karena menjaga diri ya, supaya Allah senang kepada kita ya gitu. Nah, so teman-teman, di balik bisnis yang sukses ya, ada karakter yang terus dibangun dengan perjuangan air mata dan darah gitu ya. Ikuti kata mentornya, ikuti arahan saya, maka kita akan selamat semua, insya Allah. Amin ya. Nah, yang keenam, pengabdian, pengorbanan tulus tanpa pamrih ya gitu. Udah plus 6 belum? Kayaknya udah plus 6 Bu dia orangnya baik banget, dia kayaknya plus 6 deh Bu dia gitu ya. Tiba-tibanya satu ketika orang ini tersinggung ya, tidak diterima kasihin. Tersinggungnya bukan marah-marah, bukan ngamuk-ngamuk, tersinggungnya terucap dari perkataannya. Saya sih udah nggak lagi ke sana Bu Diah, karena terakhir saya ke sana saya merasa nggak nyaman gini. Nah, ini bukan lagi orang plus 6. Orang plus 6 tidak akan terucap seperti itu ya. Orang plus 6 itu dimanapun happy gitu ya, gitu, dimanapun bahagia gitu. Nah, kemudian plus 7, tawar hati atas dunia. Yang ke-8, hidayah hakikat dan persaksian. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan ya, ini udah 1,5 jam kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ya pada siang hari ini membuka cakrawala kita. Ternyata praktek ilmu magnet rezeki, praktek ilmu keajaiban itu nggak sekedar mempraktekkan 10 jurus ya, tetapi hakikat kedalamannya atau pendalamannya adalah bicara perubahan sikap, perubahan hati. Perubahan hatinya seperti apa? Hati yang sempit semua jadi sakit ya, menjadi hati yang lapang semua jadi senang ya gitu. Udah nyampe situ belum? Kalau belum, rezekinya juga nggak banyak belum, berarti nampungnya dikit ya. Seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu ya kan gitu. Nggak disebut namanya ngamuk berarti hatinya kecil gitu. Kalau nggak disebut namanya, nggak dihargain, tetap nggak apa-apa, nggak penting gitu ya. Nggak pentingnya tapi nggak dongkol ya, ya nggak apa-apa, nggak, biasa saja gitu loh. Nggak saya ngomong apa-apa, biasa saja. Mau duduk di depan, di belakang, it's okay, biasa saja gitu kan gitu. Bahkan kalau bisa melayani dimanapun, melayani gitu kan. Bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang bisa saya berikan
buat orang lain untuk menyenangkan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Bapak Ibu semua, mari kita akhiri ya kajian kita ngaji ngadu kali ini ya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini mendatangkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini diizinkan oleh Allah membuka hatinya, ya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, masuk hidayah Allah, ya. Akhirnya begitu banyak keberkahan yang bisa didapatkan. Amin. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.